Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di program Mata Swa. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, di Mata Swarga Loka episode kali ini, aku Ara yang ditemani dengan seseorang yang gak asing lagi dibuat kalian semua, yaitu Mas Dion. Halo, dan Dion di sini. Halo Mas Dion, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kabar aku hari ini juga baik loh teman-teman. Nah, Sobat Dukcapil, selama beberapa menit ke depan, aku dan Mas Dion akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah diajukan melalui DM sosial media Dukcapil ataupun Swarga Loka. Betul banget Ara, kita berdua siap membantu menjawab pertanyaan yang terkumpul oleh DM dari Sobat Dukcapil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pergi ke pasar beli Lego. Let's go! Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama datang dari @stefani_devina19. Min, cara mengajukan akta dua bahasa itu bagaimana ya? Jadi untuk akte kelahiran itu yang lama memang satu bahasa ya. Cuma kalau yang baru itu sudah dua bahasa. Nah, kalau mau akte kelahiran yang lama dirubah ke yang versi baru supaya ada dua bahasa, itu bisa, cukup mudah. Jadi pengajuannya diajukan melalui cetak ulang. Jadi cetak ulangnya ada dua, cetak ulang karena rusak atau karena hilang. Nah, karena ini fisiknya ada, berarti kan nggak hilang. Nah, itu diajukan karena rusak. Jadi pengajuannya bisa di Kelampit atau bisa datang ke kelurahan, pengajuan cetak ulang, dilampirkan akte yang lama. Kemudian akte yang lama itu nanti ditarik sama Dispenduk. Kalau sudah terbit ditukar sama yang baru. Jadi kalau sudah diserahkan ke Dukcapil, baru nanti permohonannya muncul akte yang baru. Jadi nanti ada keterangannya permohonan ditunda. Itu maksudnya supaya berkasnya itu yang asli dikasihkan ke Dukcapil sehingga warga tetap mempunyai satu dokumen. Jadi bukan berarti dia punya satu dokumen yang lama, satu dokumen yang baru. Jadi tetap dapat satu dokumen yang terbaru yang ada dua bahasa seperti itu. Oke, pertanyaan kedua datang dari @Doni Hamid. Min, mau ganti foto EKTP bisa nggak Min? Mau ganti foto sama Davina Karamo ini. Iya, kalau ganti foto Kak Ara menjadi Kak Devina ya nggak bisa. Tapi kalau mau diperbaiki ya mungkin dulu Kak Ara ini fotonya waktu zaman SMA ya. Waktu itu belum siap, belum dandan gitu ya, rambut masih acak-acakan. Terus sekarang ini Kak Ara mau ini mau berhijab. Jadi berencana mau berhijab, mau diganti foto karena hijab, itu bisa. Jadi untuk perubahan fotonya itu bisa diajukan di Kelampit juga bisa, atau datang ke kelurahan bisa. Yang menjadi ciri khasnya yaitu pengajuan karena JOB ya. Jadi kalau diajukan secara mandiri di Kelampit itu sebenarnya bisa. Nanti pilihannya yang apakah ada perubahan foto, dijawab iya di situ. Nah, nanti apa aja yang bisa dirubah karena perubahan foto, karena di KTP itu ada perubahan elemen. Jadi di KTP itu perlu diupdate, atau KTP-nya itu rusak, atau KTP-nya itu hilang. Itu bisa sekalian diajukan, cetaknya sekalian diajukan untuk perubahan foto. Tapi kalau seumpamanya KTP saya masih bagus, terus elemen di KTP juga nggak ada yang dirubah, sudah benar semua, saya cuma pengen ganti foto biar ini saya habis perawatan ini, dulu kan masih hitam, saya udah disuntik, ini sekarang kan udah glowing, udah putih ya gitu, itu nggak bisa. Jadi harus karena ada alasannya, ditambahkan alasan yang lain sepertinya ya. Jadi selain perubahan foto juga disertai yang pertama bisa karena perubahan elemen, bisa juga karena fisiknya itu rusak, atau bisa karena KTP-nya itu hilang. Oke, jadi gitu Sobat Dukcapil, kalau misal kalian emang kayak mau ganti KTP itu harus ada perubahan elemen, terus KTP rusak, ataupun apa tadi Mas? Atau karena hilang. Oh iya, hilang. Ya, kalau jadi misal kalian yang dulunya nggak glow up sekarang glow up, itu nggak bisa ya teman-teman. Iya, jadi harus disertai dengan adanya perubahan elemen atau KTP rusak atau KTP hilang. Iya, betul. Oke, pertanyaan ketiga datang dari @mbak biasa 8. Kak, tahun lalu saya sudah mengurus perubahan alamat pada kartu keluarga. Namun, sekarang kakak saya hilang dan tidak dapat ditemukan. Di KK Elektronik, data alamat saya sudah berubah sesuai yang terbaru. Apakah saya bisa mencetak ulang kakak secara online? Oh ya, jadi memang ini ya, kadang orang itu sebenarnya KK itu sudah terbit
Ya, jadi datanya sudah dirubah, terus dia pengajuan cetak KTP, KTP-nya ini sudah terbaru, cuma dia yang dipegang masih kakak lama. Itu sebenarnya kakaknya itu sudah diupdate seharusnya. Itu nanti bisa dicek di permohonan perubahan data. Di situ nanti ada kakak terbaru. Tapi kalau semuanya kakaknya itu entah kemana, nyimpennya kemana, atau mungkin diuruskan keluarga yang lain sehingga datanya yang terbaru kakaknya nggak dikasih. Intinya dia nggak dapat kakak lah yang terbaru lah, itu nanti bisa. Jadi bisa pengajuan di kelurahan atau bisa lewat online Klampit. Cukup pilih yang cetak ulang kakak karena nggak punya fisiknya nih, anggap aja hilang, berarti dilampirkan persyaratnya cuma surat kehilangan dari kepolisian aja. Tapi kalau kakak yang lama masih ada, berarti anggapannya rusak, anggapannya ya, itu nggak apa-apa, tinggal diajukan cetak ulang kakak. Itu nanti yang dilampirkan kakak yang lama, seperti itu. Jadi gampang, jadi cukup ajukan cetak ulang kakak, intinya seperti itu. Sebenarnya data yang ada di KTP itu mengikuti data yang ada di kakak. Jadi kalau KTP-nya sudah update, seharusnya ada kakak yang update, intinya seperti itu. Berlaku untuk kebalikannya ya, jadi saya mau cetak KTP, berarti diambil dari kakak yang terbaru, karena data yang ada di KTP itu ambil dari data yang ada di kakak, seperti itu. Oke, jadi tinggal mengajukan cetak ulang aja ya Mas, berarti kalau untuk Iya, tinggal diajukan cetak ulang kakak, bisa diajukan di online atau bisa diajukan di kelurahan. Di online aja gampang kok. Oke, pertanyaan keempat datang dari @_peanutsaus_. Kak, kalau mau tanya-tanya untuk informasi persyaratan dan prosedur Admindo kemana ya? Banyak pintu, banyak celah untuk bertanya. Yang pertama bisa di sosmed kita, yang kedua bisa di email kita, yang ketiga bisa melalui call center kita di 031 9925 4200. Yang keempat bisa melalui WhatsApp pengaduan kita. Itu nanti masuk ke akun Klampit. Di situ ada link untuk WhatsApp pengaduan. Itu nanti diisi formulirnya, nanti masuk ke antrian kita. Jadi bukan seperti WhatsApp ini ya, pada umumnya ya aku WhatsApp ARA gitu ya, tinggal WhatsApp ARA gitu langsung nyambung. Enggak, ini ada portalnya dulu, ada chatbotnya dulu untuk mengklasifikasi siapa ini yang bertanya dan ini topiknya bertanya apa, baru nanti masuk ke petugas. Begitu juga kalau sudah masuk, kami harapkan jangan spam WA, karena nanti antriannya dia naik terus, karena antriannya diambil yang bawah, karena memang untuk pertanyaan atau pengaduan paling mudah memang melalui WA, sehingga banyak warga Surabaya yang memanfaatkan fasilitas WA ini, sehingga untuk dalam satu hari itu banyak ratusan yang masuk, sedangkan petugasnya itu terbatas yang membalasi WA itu. Jadi kalau sudah terkirim mohon bersabar, mohon ditunggu untuk jawaban dari petugas. Dan yang terakhir untuk persyaratan itu bisa lihat di website kita, di situ ada layanan, di situ sudah ada. Atau sebenarnya kalau pengajuan mandiri di akun KNC ya, KNJ kita itu cukup user friendly. Jadi pengajuan seolah-olah kita chat-chatan sama Cak Takon, seolah itu WA-WAan sama Cak Takon. Jadi di sana itu nanti ditanyai kebutuhannya. Contoh nih, saya pengajuan akte kelahiran, saya nggak tahu persyaratan dan saya nggak tahu prosedur. Begitu pilih akte kelahiran, nanti akan terhubung ke Cak Takon. Jadi kayak ditanyailah sama Cak Takon, apakah orang tuanya ada surat nikahnya, kayak gitu. Nanti kalau ada dijawab iya, kalau tidak dijawab tidak. Berarti itu untuk apa? Itu untuk memilah apakah perkawinan orang tua itu sah secara negara ataukah hanya nikah siri atau nikah agama. Nah, kalau dijawab tidak, ditanya lagi, apakah sudah pernah melangsungkan pernikahan gitu. Kalau dijawab tidak, masuk ke anak seorang ibu. Kalau dijawab iya, maka masuk ke orang tua yang perkawinannya tidak tercatat, seperti itu. Jadi dari KNJ sebenarnya sudah fleksibel. Begitu juga dengan persyaratannya. Persyaratannya juga nggak perlu dihafalkan. Nanti otomatis persyaratannya akan mengikuti dari yang ada di isiannya itu. Jadi kalau diisi anak seorang ibu, maka nanti ada isian untuk isian persyaratan akte perkawinan atau surat nikah itu akan hilang, akan digantikan dengan surat pernyataan. Jadi nggak perlu menghafal. Jadi warga itu sebenarnya untuk persyaratan
atau dokumen apa aja yang dilampirkan ini sebenarnya nggak perlu dihafal, tinggal pengajuannya dikelampit sama cak takon akan dipandu. Jadi ada 6 paling nggak tadi ya untuk apabila bingung bertanya atau untuk pengajuan di KNC-nya. Oke, jadi gitu teman-teman, banyak pintu ya Mas ya, bisa melalui sosmed kita, Bener. email, Bener. terus call center, terus habis itu di WhatsApp pengaduan ya Mas ya. Ya. Sama Di website itu nanti ada persyaratan itu apa aja di sana dijelaskan. Oke. Atau bisa langsung aja pengajuan nanti dipandu sama cak takon. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan terakhir datang dari @queenadisti11. Pak, saya dulu pernah diberikan surat kematian ibu saya secara online, tapi sekarang HP-nya sudah rusak dan saya belum sempat cetak. Apakah saya bisa mendownload ulang surat kematian itu lewat website? Atau adakah cara untuk melihat atau ambil ulang surat kematian tersebut? Ya. Nah, jadi gini, untuk dokumen yang pernah diterbitkan oleh Klampit ya, kita bahas masalah Klampit ya, jadi nggak hanya untuk akte kematian aja, semua dokumen yang pernah diterbitkan di Klampit itu sebenarnya ada di kitir permohonannya. Jadi kalau seumpama kalau pengajuan di kelurahan memang pasti dapat kitir ya, tapi kalau untuk warga biasanya kitirnya itu nggak di-download. Siapa tahu si warga itu download di kitirnya. Nah, itu untuk dokumennya ada di kitir itu. Tapi kalau seumpamanya dia nggak download dan dia yakin bahwa pengajuannya melalui akun mandiri, itu sebenarnya bisa di-download ulang di akun mandirinya itu, masih ada di situ. Cuma kalau akun mandirinya si orang tuanya itu lupa aksesnya, itu bisa ditanyakan ke kantor Dispenduk. Jadi bersama dengan orang tuanya nanti menanyakan untuk pemulihan akunnya. Atau kalau dia lupa sama sekali, entah dia pengajuan online mandiri atau di kelurahan, saya benar-benar lupa nih, tapi saya butuh nih akte kematiannya, bisa pengajuan cetak ulang akte. Jadi permohonan di situ di online mandiri atau di kelurahan pengajuan untuk cetak ulang akte kematian. Jadi sebenarnya bisa tuh. Selama punya ininya ya, kopinya ya. Kopinya ada, terus dilampiri sama surat kehilangan dari kepolisian. Cuma kalau kopinya ndak ada, nggak tahu nomor aktenya berapa, terus itu jangan ke kantor polisi dulu, tapi tanya ke keabsahan dulu. Masuk ke menu keabsahan dokumen, pilih dokumen yang diabsakan itu akte kematian. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat nomor akte kematiannya. Setelah dapat nomor akte kematian, baru ke kantor polisi untuk pengurusan surat kehilangan dari akte kematian itu, baru kembali lagi diajukan di Klampit dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Wah, nggak kerasa ya kita sudah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Gimana nih kesannya Mas Dion setelah berbagi informasi bareng Sobat Dukcapil? Alhamdulillah, jadi untuk pertanyaan berikut ini cukup berbobot ya, sehingga semoga Sobat Dukcapil yang mengalami hal serupa itu juga terbantu dengan pertanyaan yang ada di sini. Wah, aku juga senang banget bisa bertukar informasi bareng Mas Dion. Semoga jawaban yang sudah kita berikan bisa menambah insight baru bagi Sobat Dukcapil di rumah. Oke, biar nggak ketinggalan informasi penting seputar Adminduk, ikuti terus ya sosial media kita di bawah ini. Oh ya Sobat Dukcapil, Ara juga mau ngingetin nih buat Sobat, jangan lupa cekatan, cek data kependudukan Anda. Bener Ara, tetap ikuti semua sosmed kita biar mendapatkan informasi yang benar dan nggak salah. Oke, aku mau makasih banget buat Sobat Dukcapil yang sudah mengajukan pertanyaan untuk Mata Sua kali ini. Kalau misal kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, bisa ditanyakan melalui DM Instagram kita atau melalui call center kita. Berapa Mas nomornya? 031 9925 4200. Oke, sekian Mata Swarga Loka kali ini. Aku Ara bersama Mas Dion, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Mata Swarga Loka selanjutnya. Swarga Loka, komunikatif, inovatif, dan inspiratif. Bye-bye.